Satu. Oke. Salam dulu ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Dina Islami selaku guru sejarah. Kali ini dari kelompok 5 akan mempresentasikan masa pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Untuk selanjutnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Davina Putri Adha. Saya Devil Nurul Fauzia, nomor absen 8. Saya Dewi Gita, nomor absen 9. Saya Jonas Andre Manalu, nomor absen 16. Saya Teguh Wibowo, nomor absen 35. Saya Najwa Zara Devanda, nomor absen 20. Dan untuk Nadif Salsabila Chandrani Tias, karena sedang berhalangan hadir, nanti kami izin untuk merekam Nadif di video berikutnya ya, Bu. Langsung saja ke materi yang pertama. Ini pancen dasar keton ya. Masa awal Masa awal pemerintahan, pemerintahan. silahkan. Saya akan membacakan materi yang pertama yaitu masa awal pemerintahan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian masa pemerintahan Jokowi merujuk pada dua periode kepresidenannya yaitu 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 yang ditandai dengan transisi dari kepemimpinan era reformasi pasca Soeharto menuju era pembangunan infrastruktur masif di tengah tantangan demokrasi dan ekonomi global. Jokowi Ini kenapa? Sorry. Loh. Saya lanjut, Bu, Ini maaf tadi. ya, Bu. Jokowi yang berlatar belakang wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta menjadi presiden ke-15 RI melalui pemilu langsung pertama kalinya tanpa dukungan partai besar dominan. Masa ini mencerminkan bagaimana Indonesia bergerak dari politik identitas ke fokus pembangunan sambil menghadapi dinamika pilpres yang semakin kompetitif. Lanjut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada latar belakang. Cerita Jokowi dimulai dari Pilpres 2014, di mana ia maju berpasangan dengan Yusuf Kala, mengalahkan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dengan suara tipis 53% berbanding 47%. Kemenangan ini menandai transisi halus dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berakhir dengan tantangan korupsi dan pertumbuhan ekonomi melambat. Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 membawa visi mental revolusi untuk membersihkan birokrasi dan mendorong program infrastruktur seperti tol Trans Jawa dan bendungan. Pada masa awal ini, pemerintahannya langsung menghadapi ujian seperti demonstrasi buruh dan isu energi, tapi berhasil membangun fondasi stabilitas dengan mengandalkan koalisi Golkar dan Partai Nasionalis. Lanjut. Setelah itu ada masa transisi. Saat masa jabatan pertama Jokowi memasuki tahun ketiga, transisi politik mulai terasa melalui Pilpres 2019 yang penuh gejolak. Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden untuk menangkal isu politik identitas dari kubu oposisi Prabowo. Pilpres digelar serentak dengan pilek pada 17 April 2019 dan Jokowi menang telak dengan 55% suara. Meski sempat ada gugatan ke MK yang ditolak, proses transisi ini berlangsung damai tapi tegang. Kabinet Kerja diganti menjadi Kabinet Indonesia Maju pada Oktober 2019 dengan tambahan materi teknokrat seperti Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan yang dipertahankan. Perubahan ini menunjukkan adaptasi Jokowi terhadap kritik, di mana
Ia memperkuat poros maritim dan hilirisasi nikel untuk ekonomi, sambil meredam polarisasi pasca Pilpres melalui rekonsiliasi dengan Prabowo yang akhirnya bergabung ke koalisi. Oke, ke materi yang berikutnya yaitu perkembangan di era pemerintahan. Mohon maaf Dewi belum on audio. Oh ya, oke. Jadi setelah tadi pada masa awal, mungkin sekarang akan membahas mengenai perbandingan secara garis besar dari masa pemerintahan Jokowi pada periode pertama dan juga periode kedua. Nah, namun untuk detail lebih lanjut, mungkin akan disampaikan di lain kesempatan dan juga akan diperjelas oleh teman-teman di setiap bidangnya nanti. Untuk yang pertama, secara periode pertama sendiri itu pada kurun waktu 2014 hingga 2019 dan periode kedua yaitu 2019 hingga 2024. Untuk periode pertama itu fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran, perbaikan layanan publik serta fondasi ekonomi dan sosial. Untuk contohnya sendiri pada pembangunan infrastruktur kita dapat melihat mengenai pembangunan di Trans Jawa, Trans Sumatera, lalu ada perbaikan infrastruktur seperti MRT dan juga berbagai pembangunan lainnya. Untuk periode kedua sendiri, fokus utamanya itu ada transformasi industri, hilirisasi, proyek IKN, Omnibus Law, dan juga penanganan pandemi. Pada periode kedua ini mungkin lebih dinamis ya, karena di periode kedua ini juga terdapat berbagai kritik dari rakyat yang kerap muncul dan juga kerap adanya demonstrasi. Terus pada bidang politik, pada periode pertama, koalisi pada pemerintahan Jokowi itu terbilangnya cukup kecil. Namun dinamika DPR-nya itu cukup kuat dan juga demokrasinya relatif terbuka. Itu pada bidang politik. Namun pada periode kedua, koalisinya itu sudah semakin besar. Kritik demokrasi, isu dinasti, dan kontroversi UU juga kian muncul ke permukaan nih. Contohnya ketika pada era Jokowi itu terdapat undang-undang dan juga kebijakan Omnibus Law. Nah, di situ memicu kemarahan rakyat karena rakyat merasa kurang adil bagi rakyat itu sendiri. Nah, yang ketiga, pada bidang ekonomi. Pada periode pertama, pertumbuhannya ini cenderung stabil 5%. Ya, sekitar segitu ya. Untuk fokus pembangunannya itu pada pembangunan dasar dan juga konektivitas. Kenapa konektivitas? Karena sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasanya pada periode pertama, Jokowi lebih fokus pada pembangunan seperti ada Trans Jawa, Trans Sumatera, dan berbagai pembangunan lainnya. Nah, itu berfungsinya itu sebagai penyambung roda ekonomi, istilahnya seperti itu. Karena dengan adanya pembangunan Trans itu juga akan mempermudah jalur dari apa itu namanya, dari jalur ya kayak gitu. Terus pada periode kedua, pada bidang ekonomi itu terdampak pandemi, pemulihan ekonomi, hilirisasi dalam meningkatkan nilai ekspor. Nah, pada periode kedua karena bertepatan dengan adanya COVID-19, tentu saja akan berdampak pada bidang ekonomi. Nah, yang pertama itu ketika Indonesia terdampak, pada masa pemerintahan Jokowi pun itu ternyata masih bisa bangkit. Makanya dari situ ada pemulihan ekonomi. Nah, selain ada pemulihan ekonomi, juga ada hilirisasi untuk meningkatkan nilai ekspor. Dicontohkan dengan yang peningkatan atau optimalisasi dari sumber daya seperti nikel dan juga optimalisasi sumber daya yang dimiliki Indonesia guna meningkatkan devisa untuk ekspor itu sendiri. Lanjut. Lalu untuk bidang selanjutnya ada bidang infrastruktur. Seperti yang telah disebutkan tadi, pada periode pertama itu ada tol, pelabuhan, bandara, MRT tahap 1, itu terjadi pada periode pertama. Nah, sedangkan periode kedua, ini juga pemerintahan Jokowi itu memunculkan ide baru, atau bukan ide baru sih sebenarnya, lebih ke gerakan baru, yaitu memunculkan istilahnya ibu kota baru, atau dia ingin memindahkan ibu kota yang ada di Jakarta ke IKN.
Nah, IKN ini sebenarnya juga apa ya, banyak memberi kontroversi dari pemerintah dan juga rakyat. Lalu yang kedua ada kereta cepat, terus ada lanjutan tol dan juga kawasan industri yang lebih diperketat di periode yang kedua. Lalu pada bidang sosial dan kesejahteraan, itu pada periode pertama itu pemerintahan Jokowi memunculkan ada yang namanya KIS, ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BPJS yang diperluas dan juga dana desa yang diratakan. Nah, pada periode kedua ini mungkin lebih karena ada pandemi, jadi bantuan itu akan lebih berfokus pada pandemi. Ada bantuan pandemi, vaksinasi massal, dan juga pendidikan daring. Nah, contohnya sendiri ketika dilanda oleh pandemi COVID-19, pemerintah itu menyalurkan bantuan pada UMKM yang sekiranya terdampak oleh COVID-19. Nah, untuk citra pemerintahnya sendiri pada periode pertama itu cenderung merakyat, sederhana, fokus, dan juga lebih ke melayani publik. Nah, makanya kita sering menjumpai berita bahwa Jokowi ini sering terjun langsung ke rakyat. Nah, lalu ada yang periode kedua, ini citranya lebih ke apa ya? Ada plus minusnya, ada prestasinya yang besar dan juga kontroversi politik. Karena pada periode kedua sendiri, pemerintahan Jokowi itu mengesahkan atau menerapkan undang-undang ataupun kebijakan yang memang memicu rakyat karena merasa tidak adil gitu kebijakannya. Nah, secara keseluruhan, periode pertama itu adalah fase pembangunan dasar, sedangkan periode kedua itu fase transformasi dan tantangan yang membawa kemajuan besar, namun juga debat publik yang luas. Ian. Tes, tes. Dengeran apa enggak ya? Dengeran, Bu. Kedengeran, kedengeran. Lalu masuk ke masa pemerintahan Jokowi pada era COVID-19 dan pasca COVID-19. Lanjut. Guys, sebentar. Ini waktunya tinggal 10 menit ya. Yuk. Ya. Ya, yang pertama pada saat era COVID-19. Pada masa pemerintahan Jokowi, pada saat era COVID-19, yang pertama kondisinya yang pertama kasus COVID-19 tinggi, puncaknya dari 2021 sampai varian Delta. Yang kedua, sekolah dan kerja menjadi daring atau dalam jaringan. Yang ketiga, ekonomi melemah, UMKM terdampak. Lalu ada kebijakan saat COVID-19, yaitu pada tahun 2020 sampai 2022. Yang pertama, PSBB dan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penularan. Sekolah, kerja, dan mobilitas lainnya dibatasi. Yang kedua, vaksinasi nasional, pemberian vaksin bertahap ke tenaga kesehatan, lansia, lalu masyarakat umum agar kekebalan terbentuk. Yang ketiga, ada bantuan sosial atau yang biasa disingkat bansos atau BLT, yaitu bantuan uang atau sembako untuk warga terdampak agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Yang keempat, refocusing anggaran, yaitu anggaran negara dialihkan ke sektor kesehatan, penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi. Dampaknya yaitu aktivitas masyarakat dibatasi, ekonomi sempat minus, dan fasilitas kesehatan kewalahan. Lanjut. Lalu ada saat pasca COVID-19. Yang pertama kondisinya yaitu PPKM dicabut. Yang kedua, aktivitas kembali normal seperti semula. Yang ketiga, sekolah kembali tatap muka, tidak daring. Dan ada kebijakan pasca COVID-19 dari tahun 2022 sampai 2024. Yang pertama, pencabutan PPKM, yaitu aktivitas masyarakat kembali normal karena situasi pandemi terkendali. Yang kedua, pemulihan ekonomi nasional, dorongan ke UMKM, dunia usaha, dan lapangan kerja supaya ekonomi bangkit. Yang ketiga, dukungan pariwisata, promosi dan pembukaan kembali destinasi wisata untuk menggerakkan ekonomi daerah. Yang keempat, digitalisasi layanan, pelayanan publik dan UMKM didorong go digital agar lebih efisien dan tahan krisis. Dan dampaknya itu yang pertama, ekonomi tumbuh kembali, lapangan kerja mulai pulih, dan pariwisata bangkit kembali. Nah, selanjutnya itu ada dari bidang politik. Baik untuk bidang politik sendiri, karena orang yang sedang berhalangan hadir, maka akan langsung menuju ke bab selanjutnya terlebih dahulu. Hmm.
Oke, selanjutnya adalah bidang ekonomi. Berikutnya, jadi intinya pada tahun pertama, Jokowi ini memfokuskan perombakan pada tiga pondasi kokoh, yaitu mengimplementasikan melalui ekonomi produksi, subsidi, dan pembangunan merata di seluruh Indonesia. Jadi fokus utamanya adalah infrastruktur dan di sini terdapat data yaitu penaikan jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara yaitu APBN dari 177,9 triliun menjadi 391,7 triliun dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi. Contohnya adalah proyek strategis nasional mulai dari Trans Papua hingga tol luar Pulau Jawa lainnya. Jadi Jokowi ini menekankan infrastruktur pemerintahan yang merata di tahun pertamanya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, pada tahun kedua ini, Joko Widodo pada intinya mencanangkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Alasannya adalah karena Pulau Jawa ini dinilai sudah sangat sesak dan sehingga Pulau Kalimantan ini dianggap sebagai pulau yang aman dari berbagai bencana yang ada di Indonesia tentunya. Jadi, IKN ini adalah fokus pembangunan oleh Presiden Jokowi di tahun pemerintahannya yang kedua. Di bawah ini juga ada data kuartal 2024 di mana kenaikan ekonomi Jokowi yang pernah sempat mencapai minus 2,07 di masa era COVID-19 seperti itu. Oke, langsung saja ke bab yang berikutnya. Selanjutnya yaitu ada di bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya ini, pemerintahan era Joko Widodo itu mendorong kebangkitan karakter manusia Indonesia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan prestasi bangsa sebagai salah satu pusat peradaban dunia, serta penghargaan terhadap kebinekaan yang menjadi prioritas bidang sosial budaya. Nah, contoh kebijakannya itu yang pertama ada program Indonesia Pintar atau PIP, program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua ada program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin, khususnya untuk pendidikan anak dan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga itu ada Kartu Indonesia Sehat yang berfokus pada pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Yang keempat ada pemajuan kebudayaan. Ini dilakukan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan dukungan terhadap pelestarian budaya daerah, seperti festival budaya, digitalisasi warisan budaya, serta pembangunan ekonomi kreatif berbasis budaya. Kemudian yang kelima ada pariwisata berbasis budaya dan infrastruktur. Pembangunan destinasi super prioritas atau DSP yang berfokus pada infrastruktur pariwisata seperti di Labuan Bajo dan Danau Toba untuk menonjolkan budaya lokal. Nah, hal ini diakui oleh internasional yaitu untuk mempromosikan destinasi wisata budaya dan meraih penghargaan World Best Halal Tourism Destination. Kemudian kita lanjut ke bukti nyata. Nah, pada 28 September 2018, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter melanda pantai barat Pulau Sulawesi diikuti dengan tsunami. Pusat gempa yang berada di Donggala dan Kota Palu yang mengakibatkan 4.000 orang menjadi korbannya. Nah, pemerintahan Presiden Jokowi ini segera menangani dampak dari peristiwa tersebut dengan memprioritaskan evakuasi korban, pertolongan medis, dan merelokasi masyarakat ke wilayah aman. Yang kedua itu pada tahun 2018, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games yang diapresiasi oleh dunia. Ajang olahraga terbesar di Asia ini diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan event olahraga ini mulai dari pembukaan penyelenggaraan hingga penutupan yang mendapat pujian. Yang ketiga, pada pandemi COVID-19 yang sudah tadi disebutkan oleh teman-teman yang lainnya, pemerintah menggelontorkan dana ratusan triliun untuk program perlindungan sosial mengurangi dampak dari pandemi dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, antara lain program berupa
keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, bantuan tunai langsung dana desa, bantuan presiden, kuota belajar, subsidi gaji, hingga diskon tarif listrik. Kemudian kita lanjut ke masa akhir pemerintahan. Ya, lanjut ke masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Pilpres 2024 menutup era Jokowi dengan transisi mulus ke Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang menang 58% suara. Jokowi menyerahkan kekuasaannya pada 20 Oktober 2024 tanpa hambatan, menjaga tradisi demokrasi RI. Masa transisi ini ditandai dengan program makanan siang gratis yang ditinggalkan, tapi warisan seperti food estate dan transisi energi hijau dilanjutkan. Indonesia keluar dari era Jokowi lebih kuat secara infrastruktur, tapi dengan pelajaran tentang dinasti politik dan independensi lembaga. Jasa pemerintahan Jokowi mengajarkan kita bagaimana transisi kepemimpinan di Indonesia modern bisa berjalan stabil di tengah kompetisi elektoral, sambil mendorong pembangunan berkelanjutan. Dari wali kota belusukan menjadi presiden 2 periode, Jokowi membuktikan bahwa kepemimpinannya programatis bisa mengubah wajah bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Di sini kami mohon